kelompok 3, kami akan membuat tugas ekonomi, yaitu mewawancarai pedagang yang ada di pasar. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari Joseph. Saya Joseph Atis Barani dari absen 16. Saya Sutrita Desa dari absen 29. Saya Krisya Bernita dari absen 8. Saya Alfi Cantika Destana dari absen 5. Saya Lutfi Ramadan ini dari absen 18. Sekian perkenalan dari kami, selamat menonton. Wait a minute. Oh my god, what is that? First Blood. Jadi semuanya di sini kita akan mencari salah satu pedagang di pasar Jaya Depok. Pertama-tama di sini dengan Ibu siapa? Ibu Sriatun. Sriatun. Oke, di sini Ibu Sriatun. Di sini kami memiliki 10 pertanyaan. Ibu bisa jawab kalau misalnya ada pertanyaan yang sensitif, bisa Ibu nggak usah jawab. Kalau misalnya pertanyaannya kira Ibu bisa jawab, jawab ya. Oke, jadi yang pertama itu, Ibu udah berapa lama berjualan di pasar ini? Saya udah lama sekali. Sekitar Sebelumnya dagang di sini dari tahun 74 di Carrefour depannya. Kan pasar ini kayak ini ya. di tahun 74. Iya, 74 di sono. Terus udah pindah sini. Ya. Oke, lama banget ya. Lama. Saya udah berapa tahun enggak? Terus ya. Oke, yang kedua itu berapa modal awal Ibu buat mulai usaha ini? Modal awal ya. Iya, buat jualan sebaik ini. Iya. Waktu tahun 74 ya. Iya, waktu tahun 74. 74 ya, 40-an. Itu 40-an udah bisa 40.000 apa 40 apa tuh lupa kita. benar-benar 40.000. Iya. Wow. Oke, yang ketiga itu berapa omset per hari? Setiap hari itu kalau misalnya Ibu tuh kayak nih jualan kayak gini, setiap hari itu biasanya pendapatannya per hari itu berapa? Kalau dulu belum ada corona itu lumayan, alhamdulillah. Sekarang anjlok banget sih. Anjlok. Banget, ya. Kira-kira kalau misalnya per hari itu bisa sampai jutaan atau ratusan? Enggak jutaan. Kalau sepi nih, ini bener jujur nih ya. Kalau sepi itu sampai 50.000 sampai 50.000. banyak sampai. Ya, tapi kalau ini kan gini standar dapat 200. Ini kan hari Minggu kan Sabtu pada Minggu dapat 200. Berarti minggu bisa lebih rame ya? Iya, lumayan jadi mending rame ya. Oke, terus yang keempat itu, apakah ada saat tertentu penjualan Ibu tuh bisa naik banget gitu? Enggak, naiknya sedikit, enggak standar. Misalnya kayak hari Lebaran gitu. Oh, kalau hari Lebaran naik banyak, puasa aja udah naik banyak. Per hari itu bisa. Ini per hari sekarang belum Lebaran kan, jadi masih standar. Tapi kalau Lebaran bisa itu. Bisa ini 20% atau oh iya naiknya ya 20% minyak misalnya, 20% pink juga begitu. Kalau sekarang standar masih. Makasih Bu. Oke, yang kelima itu apa alasan Ibu berjualan ini? Jualan ini kayak ini Bu, jualan apa kira-kira ini? Ini namanya jual sembako. Iya, alasan Ibu jualan sembako itu. Ya kita kan begini, kita kan orang lama gitu ya, orang dulu. Jadi sekolahnya cuma tamat SD doang ya. Jadi saya daripada nganggur nyari kerjaan ke sono sini nggak dapat. Iya benar. Iya kan? Ya, saya ini dagang begini gitu. Seadanya untuk ngedein anak gitu. Ngedein anak. Cuman ini sekarang lagi nyeblok banget ini. Iya, kita nungguin seperti stabil kayak dulu gimana. Kalau sekarang nih, kalau kita masih nyekolahin anak, nggak bisa bayar, terus nggak bisa ngurusin. Untung aja sudah nggak nyekolahin anak. Jadi dapat begitu saya terimain, saya syukurin, saya cukup-cukupin. Kita bersyukur ya Bu ya. Iya, bersyukur. Oke, selanjutnya itu yang keenam, apa yang Ibu lakukan agar usaha ini bisa kayak diminati orang-orang? Ya banyak diminati sih, karena berapa macam tuh. Ya sih, apalagi kerupuk ya Bu ya. Ya, emping, ya segala kerupuk, ya segala apa aja, ya abon, ya kacang, segala macam. Mungkin kebanyakan diminatin semua. Cuman orangnya liwat nggak belanja karena duitnya nggak ada mungkin. Ya jadi saya dapatnya jeblok segitu. Jadi orang belinya seperlunya aja, duitnya kan nggak ada kan, beli ikan asin 5.000 udah jadi tahu. Tapi pernah Ibu kayak misalnya kan ini kerupuk Ibu baik tuh yang sampai karung-karung gitu, pernah ada yang beli sekarung gitu? Dus-dusan. Dus-dusan? Ya.
itu kan kardus, kalau kerupuk kardusan. Ya pernah sih di bawah Palembang kan ada orang bawa Palembang tuh bawa lima kardus. Ini tapi ini macet ini, saya tunggu nggak datang. Biasanya sering. Hah? Sering, biasa seminggu 2 kali. Waduh. No, sampai saya stoknya banyak tuh yang Nungguin dia doang. nungguin dia nggak datang. Udah Berapa ditungguin? iya, udah berapa lama? Udah berapa bulan tuh ya. Oke. Gitu. Oke, next. Datang seneng dapat jutaan kan. Oh iya. Ambil 5 gitu. Biasanya dia datangnya sendiri doang atau gimana, Bu? Ya, orangnya. Iya. Kadang-kadang sama ibunya, kadang-kadang anaknya aja. Anaknya kembar 2 orang beji. Orang besi. Oke. Selanjutnya itu tantangan yang Ibu hadapi berjualan saat ini? Sepertinya yang tadi, Ibu. Tantangan ya. Iya. Hambatan Ibu tuh kayak apa sih kok jualannya kayak gini? Hambatannya ya itu sepi aja. Karena sepi ya hambatannya. Semua nggak ada hambatan sih ya. Semua itu karena dagangan saya diadain semua. Itu ini biar begini masih perlu disuntik modal lagi. Ya gitu, suntik modal lagi. Tapi kalau nggak ada ya mungkin nggak disuntik adanya, ada dapatnya. Iya. Ya. Oke, selanjutnya nih Bu. Ini kan Ibu nyewa tempat nih di sini. Itu awalnya itu Ibu berapa sih sewa tempat di sini atau gimana cara Ibu bisa sewa tempat? Udah tempat sendiri, semua tiga-tiganya. Bayar. Maksudnya bayarnya karcis aja. Oh. Ini udah hak milik nih. Pasar ini tuh hak milik, ada sertifikatnya. Tapi Ibu ada bayar untuk bisa apa jualan di sini? Paling jualnya itu kan karcis tuh 13.000. Ya. Terus tahunan dan sewa apa namanya? Supaya tempat ya kali ya? Kios? Bukan sewa tempat, bukan. Apa namanya lah? Kalau punya ini harus. Kalau bayar sama itu apa namanya tuh? Bayar tahunan, apa bayar apa? APBB ya? Apa namanya? Agunan bangunan. Tuh iya tuh. Bangunan udah hak milik ini, ada sertifikatnya. 3 ini Bu? Iya 3. Wow. Ada sertifikatnya nih, bener lah. Kalau orang masuk di sini, kalau ngontrak mungkin, kalau saya pernah ngontrakin satu tempat aja 8 juta setengah. Terus selanjutnya nggak laku tuh, ada corona tuh, saya pakai sendiri aja. Semua belum. Ini sebenarnya awalnya tuh kayak jaya banget gara-gara corona ya Bu itu awalnya. Iya, corona itu belum sembuh lagi. Ya, Emang susah sih Bu emang waktu corona itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada bagaimana pendapat Ibu terhadap penjualan online sekarang kayak kan sekarang udah ada online shop. ada online langsung, tapi saya nggak main online karena saya tuh kan pakai api takut salah mencet, jadi saya takut rugi karena saya SD ya nggak bisa ini ya, cuman buat persiapan aja, cuman kalau orang mesen ya kita kasih ini terus hari apa gitu aja. Saya nggak mau ditawarin online, saya nggak mau terus terang. Anak saya juga nggak setuju, mak sudah tua nanti bisa ini payah katanya, bisa ketipu, bisa ntar apa namanya rugi banyak gitu. Jadi saya nggak begini aja kan. Orang kan ini belanja nih banyak, misalnya harga misalnya kan kadang-kadang ada rezeki ya 200 atau 300 tuh bisa ini nggak digesrek, nggak bisa Bu, maaf saya bilang gitu. Terus akhirnya dagangannya ditaruh di sini, terus dia kan ke bank kan, dianya gesek sono baru bayar. Saya nggak mau kalau orang-orang pada begitu, saya nggak bisa, iya kan. Jadi harus belanjanya cash aja, saya nggak mau. Ribet ya Bu ya? Ya mau ya syukur, nggak mau ya nggak apa-apa. Barang nggak pasti ini kan gitu kan. Iya gitu, orang sudah tua apalagi. Tapi Ibu merasa itu gak kalau misalnya kan sekarang orang kalau jualan online tuh kayak lebih banyak orang gampang kali ya. Anak muda sekarang kan banyak yang sering beli dari online gitu. Ibu merasa kayak ya kok mereka tuh jualan di online shop kayak lebih uangnya tuh lebih banyak kembali gitu dibandingkan Ibu merasa gimana? Atau yaudah kayak biarin aja gitu? Biarin aja. Orang-orang biarin aja, saya cara saya gitu. Asik. Saya cara saya gitu. Oke, pertanyaan terakhir Bu nih, bagaimana pendapat Ibu terhadap persaingan di antara pedagang yang lain? Ibu kan nih jualannya kayak gini nih. Ibu merasa pernah tersaingi kah oleh pedagang-pedagang yang lain? Sering berat. Pendapatan saya sedikit, kalau dia kan banyak pakai online, pakai ini kan gitu. Saya sedikit banget, sedikit kan udah bilang.
Iya, kalau sesepi-sepinya kalau pakai online kan 1.500.000 dapat. Kalau saya sepi 50, 150 coba. Ya saing berat kan. Tapi ibu pernah kayak iri gitu gak sama pendapatan orang lain? Enggak iri, orang dia itu rezeki dia kan gitu. Kalau rezeki kita emang sedikit saya terima, saya syukurin gitu. Oke. Mungkin itu aja guys yang bisa kita wawancarai kepada ibu siapa tadi kembali lagi? Ibu Sriatun. Oke, Ibu Sri Atun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Double kill. Oke, selanjutnya kita bakal wawancara dengan ibu siapa? Ivon. Ibu Ivon. Jadi ibu nanti kita bakal ngasih 10 pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang berkenan, nggak apa-apa ibu, nggak usah jawab, nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya ibu. Jadi yang pertama, ibu sudah berapa lama berjualan di pasar ini? Sudah berapa lama ya? Ini toko dari orang tua. Jadi udah lama Jadi dari tahun 93. Udah berapa tuh? 30 lebih 40 tahun kayak ada ya. Berarti cukup lama ya ibu. Nah, jadi yang kedua, berapa modal awal ibu memulai usaha ini? Kira-kiranya aja nggak apa-apa. Berapa ya? Kayaknya 30 lebih kali 30 juta. juta. Selanjutnya ada berapa omset ibu per hari? Biasanya per hari? Sekarang? Iya, sekarang. Sekarang nggak bisa ditentuin, nggak sama. Kira-kira? Minimal dan maksimal ya. Iya. Minimal 0, maksimalnya mungkin sekitar 350 lah dalam per hari. Per hari. Itu kotor ya. Oke. Terus selanjutnya, apakah ada saat-saat tertentu penjualan ibu jadi naik? Nah itu kapan biasanya bu? Oh sekarang enggak tentu. Kalau dulu kalau pedagang tuh ngarepinnya hari Sabtu Minggu. Kalau sekarang sama, Senin sampai Minggu sama. Sama aja. Kalau lagi sepi-sepi udah semua selama seminggu itu. Jadi nggak ada hari tertentu. Sinyal GPS hilang. Oke, selanjutnya ibu, apa alasan bapak ibu berjualan barang-barang ini? Apa ya? Yang pasti nggak rusak, nggak basi. Jadi kalaupun nggak apa-apa, masih bisa dijual lagi besok. Tuh. Jadi awet ya bu ya? Barang awet. Terus apa yang dilakukan bapak ibu agar usaha ini tetap diminati para pembeli? Yang pasti kalau ini barang-barangnya baru, terus udah tuh pelayanannya, udah sih bahas itu. Oke. Terus apa tantangan yang dihadapi dalam berjualan? Nah ibu solusinya apa dari tantangan itu? Tantangannya sekarang daya belinya itu susah ya, karena mungkin persaingannya sama online. Solusinya apa ya? Kalau ikut jualan online kayaknya nggak mungkin, karena harga jual kita ini pengecer, sedangkan mereka itu harga pabrik. Jadi aku belum ada solusinya tuh. Jadi solusinya belum. jadi ya? Terus berapa sewa tempat kios ini? Kalau sewa nggak tahu, kebetulan aku punya sendiri. Mungkin kalau yang lain ada yang sekitar 15, ada yang sampai 25. Kalau ini kebetulan punya sendiri. Jadi ibu punya sendiri ini? Nggak sewa. Oke. Jadi bagaimana pendapat ibu terhadap jualan beli online? Sangat mengganggu banget, meresahkan banget buat yang pedagang yang di ini pasar-pasar kayak gini. Karena menjatuhkan harga, terus udah itu juga orang jadinya malas ke pasar, jadi sepi. Ya, kayak gitu. Oke Bu, yang terakhir, bagaimana pendapat Ibu terhadap persaingan antar pedagang di pasar ini? Kalau persaingan sih ya rezeki sudah diatur ya. Jadi gak masalah. Kalau dagangan sama, ditiru orang yang apa-apa. Jadi rezekimu udah ada yang atur ya, Bu? Iya. Oke Ibu, buat penutupnya nih, harapan untuk kedepannya dari Ibu. Harapannya apa ya? Semoga para pembeli, orang-orang masih mau belanja ke pasar gitu. Terus udah tuh jadi pasar bisa rame lagi. Perdagangan juga pulih lagi. Kasihan juga loh yang ini ya kalau udah pada sepi. Iya, itu aja sih. Oke Ibu. Makasih banyak Ibu. Triple kill.
kill. Sore Bapak, kita dari SMA Negeri 6 Depok mau wawancara sebentar. Minta waktunya kalau ada pertanyaan yang Bapak kurang enak untuk jawab nggak apa-apa. Ya kalau nggak berkenan nggak apa-apa. Wait a minute. Who are you? I can't believe that it's finally me and you and you and me, just us and your friend Steve. Do. Sebelumnya nama Bapak siapa? Nama Bapak Hari Martono. Oh iya. Jadi di sini kita ada 10 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Bapak sudah berapa lama berjualan di pasar Depok Jaya ini? Bapak udah berjualan jalan 8 tahun. 8 tahun. Iya. Oh, sudah cukup lama ya Bapak? Sudah cukup lama. Iya. Yang kedua, berapa modal awal untuk memulai usaha ini? Kalau untuk modal awal Bapak kurang paham karena waktu pertama kali yang menjalankan bisnis ini istri. Oh iya. Nah, sebelumnya Bapak kerja gitu. Oh, jadi yang pertama mulai istri ya Bapak? Oh, iya. Yang ketiga, berapa omset Bapak per hari? Di per hari ya? Iya. Tergantung sih, tergantung kondisi. Iya. Tapi kalau kita hitung average itu minimal 1 juta. Average ya. Iya. Selanjutnya, apakah ada saat-saat tertentu penjualan menjadi naik? Itu biasanya kapan waktunya? Biasanya kalau penjualan naik itu saat momen-momen tertentu seperti Imlek, Natal. Karena kan kita menjual bukan hanya untuk Muslim aja, yang non Muslim juga kita jual gitu. Oh iya. Selanjutnya, apa alasan Bapak berjualan barang ini? Jualan baju ya? Kalau berjualan baju ini karena kemauan istri. Karena kan Bapak hanya ngikutin aja kemauan istri, itu aja sih. Oke. Apa yang Bapak lakukan agar usaha ini tetap diminati pembeli? Kita akan refresh barang-barang yang terbaru dan yang up to date. Oh iya iya. Itu aja. Selanjutnya, tantangan yang biasanya Bapak hadapi dalam berjualan tuh apa? Dan solusinya juga untuk itu apa? Tantangannya ya? Iya. Tantangannya palingan kita di pasar ini kan pasti ada namanya kompetitor. Oh iya. Dan kita win-win solutionnya itu ya paling kita main dari servis dan dari segi harga. iya. Itu aja sih. Oh iya. Selanjutnya, berapa sewa tempat kios ini di pasar Depok Jaya? Average itu ada yang 7 juta sampai 15 juta. Jadi beda tempat pasti akan beda harga. Selanjutnya, yang ke-9, bagaimana pendapat Bapak terhadap jual beli online? Apa mengganggu atau biarin aja tuh? Kalau jual beli online sih selama ini sih akan mempengaruhi dari penjual yang offline. Iya. Karena penjualan itu tidak ada namanya mekanisme dari pemerintah yang jelas, di mana pedagang besar, distributor ikut jualan online gitu. Oke. Nah, yang terakhir, bagaimana pendapat Bapak terhadap persaingan antar pedagang di pasar ini? Persaingannya sih dalam dunia bisnis itu wajar aja ya, selama tidak saling menjatuhkan. Itu aja sih, wajar dimanapun persaingan bisnis pasar maupun retail besar itu sangat wajar. Berarti tidak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Untuk penutupnya, harapan Bapak ke depannya apa? Ada harapan? Harapannya sih saya cuma minta sama Gus Allah mudah-mudahan pasar ini kembali normal seperti dulu. Itu aja sih. Makasih Bapak waktunya. 감사합니다. 슈크란. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Elmar. Boom.